sejarah, selamat datang di podcast Sejarah Nusantara. Nah, di ruang diskusi ini kita akan memahami masa lalu untuk membaca masa depan. Nah, saya Clara yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, sebelumnya kalian pernah gak sih berpikir bahwa sekolah yang sekarang yang kita kenal hari ini ternyata memiliki hubungan yang erat nih dengan masa penjajahan? Nah, banyak orang juga mengatakan bahwa Belanda itu berjasa untuk memperkenalkan pendidikan modern di Indonesia. Nah, di sisi lain, banyak juga sejarawan berpendapat bahwa sekolah kolonial sebenarnya dibangun untuk membangun kepentingan penjajahan saja. Nah, yang jadi pertanyaan yang besar itu adalah apakah sekolah kolonial benar-benar bertujuan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia atau hanya alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia. Nah, untuk membahas tema yang menarik ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya dari Universitas Mula Warman Pendidikan Sejarah, yaitu Kak Pute dan Kak Ita. Halo Kak Pute. Halo Kak Clara, halo Sobat Sejarah. Halo juga Kak Ita. Halo semuanya. Nah Kak Pute, kan banyak nih orang beranggapan pendidikan itu baru datang ketika Belanda datang ke Indonesia. Nah, gimana nih Kak Pute, menurut Kak Pute, benar apa enggak? Sebenarnya tidak ya, karena sebelum bangsa Barat ini datang ke Nusantara, masyarakat Nusantara itu sudah mengenal pendidikan, entah itu dari lingkungan, masyarakat, surau, musola, atau pesantren. Jadi pendidikan pada masa tersebut sudah dikenal, tetapi dia lebih ke memperkenalkan moral, keterampilan sosial, terus juga pengetahuan tentang agama. Jadi datangnya Belanda ke Nusantara ini, dia memperkenalnya itu sistemnya bukan pendidikannya. Kalau pendidikannya itu sudah diketahui atau sudah ada di Indonesia. Jadi Belanda datang ke Nusantara itu membawa sistem pendidikan yang lebih formal ala Belanda seperti itu. Nah, perlu kalian ketahui juga, kolonialisme itu pada dasarnya memang bertujuan untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan ekonomi dan politik negara penjajahan. Jadi, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda nggak bisa dilepaskan dari kolonial itu sendiri sih. Oh, begitu. Nah, lalu kapan sih pendidikan kolonial di Belanda itu berkembang pesat di Indonesia? Nah, berkembangnya itu mulai pada awal abad ke-20 setelah politik etis mulai diberlakukan. Kebijakan ini muncul karena banyak kritik dari rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Salah satu tokohnya itu yang bernama Van de Venter. Ia menulis artikel yang berjudul Hutang Kehormatan. Isi artikel itu Belanda mempunyai hutang kehormatan ke Hindia Belanda. Nah, dari pemikiran tersebut yang disebutkan oleh Kak Ita tadi ada Van de Venter itu yaitu irigasi, imigrasi, edukasi atau pendidikan. Jadi melalui program tersebut kesempatan pendidikan mulai diperluas. Nah, kalau begitu, jadi Belanda ini benar-benar ingin mencerdaskan rakyat Indonesia atau gimana? Nah, di sini nih yang menarik karena penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kolonial telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintahan kolonial sendiri. Jadi Belanda membutuhkan tenaga kerja yang dibayar lebih murah gitu, seperti pegawai administrasi, guru, tenaga kesehatan. Jadi mereka membuat sekolah itu ibaratkan dalam bahasa kasarnya itu membuat sekolah untuk memperbudak berikutnya gitu, untuk memperbudaknya berikutnya. Oke. Nah, tadi kan disebutkan nih bahwa pendidikan kolonial bersifat diskriminatif nih. Itu maksudnya gimana sih? Jadi pendidikan kolonial itu dibedakan berdasarkan ras dan status sosial. Masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada golongan elit, yang kedua itu ada timur asing seperti Arab dan Cina, dan yang terakhir itu ada bumi putra atau pribumi. Bahkan di kalangan pribumi sendiri masih dibedakan antara bangsawan dan rakyat biasa. Nah, jadi karena itulah kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak merata atau tidak semuanya dapat bisa menempuh pendidikan. Jadi anak-anak Eropa ini mendapatkan akses yang leluasa atau lebih besar gitu ya. Terus tidak terbatas. Sedangkan kalau anak-anak pribumi ini akses pendidikannya itu terbatas. Seperti itu.
Jadi sampai sekolah-sekolahnya pun dibedakan ya? Benar, karena untuk anak-anak Eropa sendiri mendapatkan sekolah IELTS, sekolah dasar Eropa. Jadi mereka menggunakan bahasa Belanda yang kualitasnya lebih baik atau lebih bagus gitu ya daripada anak-anak pribumi ini. Nah, anak-anak pribumi ini mendapatkan sekolah Volkschool, yaitu sekolah desa yang hanya 3 tahun. 3 tahun saja. Jadi dengan 3 tahun tersebut juga kurikulumnya yang sederhana saja. Sederhana. Ya, jadi ketimpangan sekali antara anak-anak Eropa atau pribumi. Nah, selain itu juga ada HIS atau Holding Intelligence School yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari kalangan bangsawan dan elit. Karena di situ dia menggunakan bahasa Belanda. Lulusannya juga mempunyai kesempatan besar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem yang sekarang, jenjang sekolah kolonial itu gimana sih? Jadi cukup lengkap ya sebenarnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Ita, ada HIS, terus juga ada yang saya sebutin tadi itu IELTS, itu setara dengan SD sekarang. Terus nanti setelah dari sekolah dasar ini bisa dilanjutkan ke SMP seperti sekarang juga ya. Kalau disebutnya zaman dulu itu ada MULO. Nah, setelah dari MULO ini untuk melanjutkannya ke jenjang SMA itu ada namanya IMC. Nah, IMC ini setara dengan SMA sekarang. Seperti itu. Jadi kompleksnya sama dengan sekarang lah, cuma nama-nama sekolahnya saja. Nah, ada juga HBS yang dianggap sebagai sekolah elit, kurikulumnya lebih tinggi dan juga jalur menuju pendidikannya tinggi. Tapi nggak semua orang bisa masuk karena biaya, status sosial, dan syarat akademiknya tuh berat. Nah, berarti sebagian besar rakyat biasa hanya bisa mendapatkan pendidikan dasar aja dong? Benar, jadi pendidikan yang menengah atau lebih tinggi itu malah dinikmati oleh orang Eropa saja dan elit pribumi, sedangkan pribumi tidak mendapatkannya, yang pribumi yang tidak bisa mengakses itu ya. Nah, jadi pribumi elit aja yang dapat mengaksesnya gitu. Jadi inilah menjadi salah satu bentuk dari pendidikan kolonial yang diskriminatif dan tidak merata. Tuh. Nah, kan aku sempat searching nih sedikit kalau Belanda itu mendirikan sekolah-sekolah profesional nggak sih? Iya benar, ada. Salah satunya itu ada Stovia. Stovia ini berada di Batavia dulu. Jadi Stovia ini merupakan sekolah kedokteran untuk para pribumi, melatih para pribumi untuk menjadi dokter gimana gitu. Banyak tokoh pergerakan nasional justru lahir dari Stovia, termasuk tokoh yang mendirikan Budi Utomo itu sendiri. Oh, Budi Utomo. Ya, jadi selain dari Stovia ini tadi ada juga Osvia. Osvia ini yaitu untuk melatih atau mencetak pegawai pemerintahan pribumi sendiri. Terus juga ada Quick School untuk pendidikan guru, terus juga ada Rich School untuk pendidikan hukum, terus juga ada NIAS di Surabaya. Terus yang paling menariknya nih ada Technical Homeschool di Bandung, yaitu sekarang menjadi atau berubah menjadi Institusi Teknologi Bandung. Jadi sekolah-sekolah ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan administrasi serta ekonomi di kolonial tersebut. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti pembahasan kita. Apakah sekolah kolonial itu pendidikan atau alat penjajahan? Kalau dia dari tujuan awalnya memang pendidikan kolonial ini merupakan bagian dari kolonialisme. Jadi Belanda membutuhkan tenaga kerja yang lebih murah seperti dari pegawai administrasi, guru, dan tenaga profesional lainnya untuk menjalankan pemerintahannya. Jadi sekolah ini dijadikan alat untuk mendukung kolonialismenya pada masa tersebut. Nah, selain itu, pendidikan juga dipakai sebagai sarana kontrol sosial. Belanda ingin mencetak kelompok pribumi terdidik yang tetap loyal kepada pemerintahan kolonial sendiri. Oh, kalau begitu, sekolah ini nggak bisa dianggap sebagai hadiah dong dari Belanda? Iya, bukan, karena pendidikan tersebut tetap lahir dari kerangka kepentingan kolonial. Jadi bangsa Barat ini dia membuat sekolah itu juga tujuannya karena kepentingan mereka. Kepentingan mereka, betul. Kalau misalnya akses pendidikan mereka dibatasi, menurut kalian gimana sih
cara masyarakat pribumi itu menyikapinya? Pembatasan pendidikan itu justru memicu lahirnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi nasional dan keagamaan, supaya rakyat yang nggak bisa masuk sekolah kolonial tetap mempunyai kesempatan untuk belajar. Nah, salah satu yang paling terkenal itu ada Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Tujuannya itu hadir sebagai kritik terhadap pendidikan kolonial yang diskriminatif tadi nih. Jadi tujuannya bukan hanya mengajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kebangsaan dan harga diri bangsa Indonesia. Tuh. Ada juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Mereka mendirikan banyak sekolah modern yang menggabungkan antara agama dan ilmu hukum. Jadi, alternatif pendidikan yang lebih terbuka untuk masyarakat luas. Nah, jadi pada akhirnya pendidikan itu jadi sarana perjuangan dong. Benar, jadi sekolah nasional yang menjadi salah satu bentuk dari perlawanan diskriminatif di pendidikan kolonial ini. Tuh. Menarik. Nah, justru dari sekolah lahirlah tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Nah, menurut kalian gimana sih bisa lahirnya tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia? Karena Belanda ingin mencetak tenaga kerja yang patuh, tapi pendidikan barat yang mereka berikan justru membuka wawasan masyarakat. Ada kebebasan, persamaan hak, demokrasi, dan nasionalisme. Nah, jadi kelompok terpelajar tersebut kemudian menyadari tuh adanya ketidakadilan dari kolonialisme. Jadi mereka mulai membentuk organisasi modern dengan menyebarkan ide kebangsaan dan memimpin perjuangan kemerdekaan. Nah, dengan kata lain, sekolah yang awalnya dibangun untuk memperkuat kolonialisme malah membantu melahirkan nasionalisme dari Indonesia sendiri. Oh, gitu. Nah, oke, sobat sejarah. Dari diskusi kita hari ini kita dapat melihat nih bahwa sekolah kolonial memiliki dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi, sekolah kolonial diperkenalkan sistem pendidikan modern dan melahirkan banyak sekali kaum-kaum terpelajar. Namun di sisi lain, pendidikan tersebut dibangun dalam sistem kolonial yang diskriminatif dan bertujuan untuk mendukung kepentingan penjajahan Belanda saja. Nah, menariknya, pendidikan yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kolonial justru menjadi salah satu nih jalan lahirnya kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, jika ditanya, sekolah kolonial itu pendidikan atau alat penjajahan? Nah, mungkin jawabannya sekolah kolonial merupakan alat penjajahan yang tanpa mereka sadari bahwa ini bisa berubah menjadi sarana lahirnya nasionalisme masyarakat Indonesia. Nah, oke. Kita akhiri podcast kita hari ini. Nah, saya Clara, Saya Pute, Saya Ita. dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.